السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. أخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah dibahas tentang kejadian Ka'ab bin Zuhair yaitu seorang penyair yang masuk Islam, yang dengan syairnya Rasulullah SAW terkagum-kagum ketika masuk Islam. Nah, syair tentang pujian kepada Islam, pujian kepada Allah dan Rasulnya, bahkan sampai kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, sebaiknya engkau juga mengucapkan pujian terhadap Ansar. Karena kemarin sudah kita bahas ketika orang-orang Ansar mendengar bahwa orang tersebut adalah Ka'ab bin Zuhair, salah seorang mereka berkata, "Ya Rasulullah, biarkan aku dengan musuh Allah, aku akan penggal lehernya." Maka Rasulullah SAW menyatakan jangan. Dia sudah bertaubat dan sudah masuk Islam. Maka waktu itu Ka'ab bin Zuhair jengkel dengan orang-orang Ansar. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepadanya untuk dimasukkan di dalamnya pujian dia kepada Ansar, untuk menunjukkan kalau engkau sudah tidak ada apa-apa lagi dengan Ansar. Maka beliau pun mengucapkan dalam syairnya dan pujian kepada para sahabat Muhajirin dan juga Ansar, sehingga Rasulullah SAW mengucapkan, "Banat su'adun faqalbil yawma matbulu." Ya, ini Rasulullah SAW ikut mengucapkan bait syair, bahkan menambahkan bait syair yang diucapkan oleh Ka'ab bin Zuhair di hadapan Rasulullah SAW, bahkan di masjid. Pembahasan berikutnya tentang Ghazwah Tabuk, perang Tabuk. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزوة الروم.
Setelah Rasulullah SAW pulang ke Madinah, maka beliau tinggal di Madinah antara bulan Dzulhijjah sampai bulan Rajab. Pada bulan Rajab, yang berarti tahun ke-9 Hijriyah, ini 9 tahun setelah hijrah, tahun 9 Hijriyah. Di bulan Rajab, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin bitahayyul li ghazwatir Rum, memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap memerangi Romawi, orang-orang kafir Romawi. Dua negara besar ketika itu, atau dua ketika itu, Romawi dan Persia. Yang Romawi dalam keadaan sebagian besar mereka atau mayoritasnya adalah orang-orang Nasrani, sedangkan Persia adalah orang-orang Majusi atau orang yang menyembah api. Maka kali ini Rasulullah SAW menyatakan pada mereka bersiap-siap untuk memerangi pasukan Romawi. Wa kadzukira lana az-Zuhri wa Yazid ibn Ruman wa Abdullah ibn Abi Bakar wa Asim ibn Umar ibn Qatada wa ghairuhum min ulama'ina. Kata penulis, disampaikan kepada kami oleh Az-Zuhri dan juga Yazid ibn Ruman dan Abdullah ibn Abi Bakar dan juga Asim ibn Umar ibn Qatada dan lain-lain dari ulama-ulama kami, kullun haddatha fi ghazwati Tabuk ma balaghahu anha. Semuanya mengisahkan tentang perang Tabuk. Ini rawi-rawinya yang menyampaikan kepada beliau dari semua yang disebut tadi. Dari Imam Az-Zuhri, dari Yazid bin Ruman, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Asim bin Umar bin Qatada dan juga yang lain-lainnya, semua menyampaikan kisah perang Tabuk ini. Wa ba'dul qaul yuhaddits ma la yuhaddits ba'd. Tapi sebagian menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh yang lain. Maka Ibnu Ishaq mengumpulkannya dari semuanya. Semuanya mengisahkan kisah yang sama, yaitu perang Tabuk. Tetapi yang ini ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh yang lain. Yang ini menceritakan sesuatu yang tidak diceritakan yang lain. Maka dilengkapi satu dengan lainnya menjadi apa yang ditulis di dalam kitab kita ini, Sirah Ibnu Hisham rahimahullah. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk siap-siap memerangi Romawi. Wa dzalika fi zamani usratin minan nas. Dan itu adalah terjadi di masa-masa manusia dalam keadaan susah, dalam keadaan sedang panas-panasnya, fi syiddat minal har wa jadbin minal bala, dan dalam keadaan kekurangan makanan, kelaparan. Wa hina tabatis thimar, dan ketika buah-buah korma mulai masak. Subhanallah. Uniknya pohon korma, dia masaknya ketika panas. Ketika sedang panas-panasnya, angin yang bertiup itu disebut dengan angin samum. Itu angin yang sangat panas. Kita kalau mendapatkan angin kan segar, ya. Tapi kalau di masa-masa seperti itu, anginnya panas. Dan justru angin samum itulah yang menjadikan pohon korma atau buah korma menjadi masak. Jadi justru mereka sedang menunggu masaknya buah-buah korma. Bahkan sebagian menunggu panennya. Sudah hampir masak, sudah tinggal panen. Maka Rasulullah SAW menyatakan bersiap-siap untuk berangkat. Bisa dibayangkan perjalanan dalam keadaan panas yang sangat terik, dalam keadaan sedang puncak-puncaknya panas, dan dalam keadaan pohon-pohon korma siap dipetik. Wan nasu yuhibbunal maqam fi thimarihim wa dhilalihim. Tentunya manusia lebih suka untuk berdiam di tempatnya, tidak safar kemana-mana. Satu, karena memang panasnya sangat terik. Kedua, karena pohon korma sudah masak. Ingin ditetap atau ingin di tempatnya dan panen. Wa yakrahuna syukhus 'alal hal.
min az-zaman alladhi hum alaih, dan mereka tidak suka untuk bergeser dari keadaannya di waktu tersebut di mana mereka berada. Mereka ingin tetap di tempat-tempat mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qallama yakhruju fi ghazwatin illa kana anha. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi kalau mau berperang atau kalau mau memerangi satu kaum, biasanya belum memakai kunyah dan memakai tauriyah. Tahu tauriyah? Tauriyah itu ungkapan-ungkapan yang tidak bisa ditebak mau kemana. Siap-siap berangkat, kita akan menuju satu kaum, nggak menyebutkan kaum mana. Itu sering kali. Sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah SAW idza ghaza qauman warra bighairiha. Beliau kalau memerangi satu kaum warra bighairiha, mengesankan kalau beliau tidak akan ke sana. yakni ke arah lain, sampai nanti di tengah perjalanan berputar ke arah yang dituju, sehingga sampai berangkatnya kaum muslimin nggak tahu mau kemana ini. Itu biasanya, tapi kali ini tidak biasa. Qala illa, kecuali maka min ghazwati Tabuk, kecuali pada perang Tabuk ini. Biasanya akhbara annahu yuridu ghairal wajhi alladhi yasmidu ilaih. Biasanya Rasulullah SAW mengkhabarkan arah yang bukan tujuan aslinya. Tetapi kali ini maka min ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk Rasulullah SAW menerangkannya dengan tegas tanpa mengungkapkan dengan samaran-samaran, tidak menjulukinya dengan julukan-julukan, langsung menyatakan dengan jelas bahwa kita akan memerangi Romawi, kita akan memerangi Banil Asfar. Banil Asfar maknanya golongan bangsa yang berwarna kuning. Ini mereka memang dikenal dengan Banil Asfar. Kenapa demikian? Kok biasanya Rasulullah SAW menyembunyikan tujuan hakikinya, tujuan aslinya? Kok kali ini menerangkan terang-terangan? Pertama, li bu'dis syuqqah, karena jauhnya jarak. Sehingga walaupun terang-terangan kita akan berangkat memerangi Romawi, beritanya nggak akan sampai ke sana, nggak akan sampai ke Romawi, karena jauhnya jarak. Wasiddatiz zaman, dan juga karena dahsyatnya musim saat itu. Ini panasnya sangat terik, nggak mungkin akan ada orang yang berangkat di panas-panas untuk membocorkan berita. Kecil kemungkinannya, sangat amat kecil. Wa kasratul aduwwi alladhi yasmidu ilaiha, dan alasan ketiga karena banyaknya jumlah pasukan Romawi. Bisa ditebak walaupun belum terjadi, tapi bisa ditebak bahwa pasukan Romawi begitu besar, karena memang negara mereka besar, kerajaan mereka besar, jumlah tentara mereka juga banyak, sehingga kaum muslimin agar bersiap-siap untuk menghadapi pasukan besar, sehingga harus diketahui, harus diberitahu. Maka Rasulullah SAW tidak lagi memakai tauriyah, tidak lagi memakai kinayah, ungkapan-ungkapan, tetapi langsung menerangkan kita akan memerangi pasukan Romawi. Liyata'ahaban nas lidzalika ahbatahu, agar manusia mempersiapkan persiapan-persiapannya. Fa'amara an-nas bil jihaz, maka Nabi pun memerintahkan manusia untuk bersiap-siap mempersiapkan perbekalannya. Wa akhbarahum annahu yuridur Rum, dan Nabi menyatakan bahwa beliau akan mendatangi Romawi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam data yaumin, maka Rasulullah pun berkata pada satu hari, wa huwa fi jihazin, dalam keadaan beliau sudah mempersiapkan perbekalan untuk berangkat ke Romawi. Beliau berkata pada salah seorang mereka yang bernama Al-Jadd ibn Qais. Siapa namanya? Al-Jadd ibn Qais. Ya Ahmad, namanya siapa? Jadd ibn Qais. Nabi mengatakan kepada Al-Jadd, ya Jadd,
laka al-'am fi jillad Bani al-Asfar? Tidakkah engkau bersiap-siap fi suku Bani al-Asfar, pasukan Romawi? Maka Jadd Ibn Qais berkata, ya Rasulullah, awa ta'adhan li wala taftinni? Ya Rasulullah, tidakkah engkau mengizinkan aku untuk enggak berangkat? Wala taftinni, jangan engkau beri fitnah padaku. Fa wallahi laqad arafa qaumi annahu ma min rajulin bi ashadd 'ujban bin nisa'i minni. Sungguh demi Allah, kaumku sudah tahu bahwa aku adalah orang yang paling mudah tertarik dengan para wanita. Jangan beri fitnah aku. Inni akhsha in ra'aitu nisa'a Bani al-Asfar, kalau aku nanti melihat wanita-wanita dari suku Bani al-Asfar, dari kalangan Romawi, aku khawatir la asbir, aku khawatir enggak sabar terfitnah dengan wanita-wanita Romawi. Tolong izinkan aku ya Rasulullah untuk tidak berangkat. Jangan kau beri fitnah kepadaku. Maka Rasulullah pun berpaling sambil berkata dengan kalimat qad adzintu lak, aku izinkan kamu, sambil berpaling. Aku izinkan kamu. Tetapi ternyata turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Di antara mereka, kata Allah, ada yang berkata, izinkan aku untuk tidak berangkat. Wala taftinni, jangan bikin fitnah aku. Kata Allah, ala fil fitnati saqatu, sungguh mereka sudah terjatuh dalam fitnah. Ala fil fitnati saqatu, sungguh di dalam fitnah mereka sudah terjatuh. Wa inna jahannam lamuhitatun bil kafirin, dan sungguh neraka jahannam akan meliputi orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Ai in kana innama khashiya al fitnah min nisa'i Bani al-Asfar wa laysa dhalika bihi. Sungguh katanya orang tadi khawatir terfitnah dengan wanita-wanita Bani al-Asfar, wanita-wanita dari suku Bani al-Asfar, yakni wanita-wanita dari Romawi. Katanya khawatir terfitnah. Walaysa dzalika bihi, dan itu fitnah yang belum terjadi dan belum tahu, dan tidak bisa dibandingkan dengan fitnah yang lebih besar. Apa itu? Fitnah yang sudah terjadi, fitnah yang mereka sudah terjerumus di dalamnya, sudah terjatuh di dalamnya. Fama saqata fihi minal fitnah akbar. Justru fitnah yang dia sudah terjatuh di dalamnya itu lebih besar. Fitnah apa? Fitnah ujian, jihad fisabilillah, ternyata dia gagal. Besar mana fitnah itu dengan fitnah wanita? Manusia diberi fitnah dengan sekian macam fitnah. Diberi oleh Allah SWT ujian dengan sekian macam ujian. Diperintahkan untuk salat mereka. Diperintahkan untuk puasa mereka. Diperintahkan untuk begini, untuk begitu, taat, lulus semua. Baik, diperintahkan untuk jihad fisabilillah, mulai. Ini urusannya mati. Dan urusannya perjalanan yang panjang, panas lagi. Dan pohon-pohon korma sudah berbuah, siap dipanen. Karena panas banget, lihat belakang, pohon-pohon korma sudah berbuah. Di belakang tarikannya sangat kuat, di depan halangannya sangat besar. Maka mulai berbicara, ya Rasulullah, tolong izinkan aku untuk gak berangkat. Subhanallah. Padahal kalau dia tidak berangkat jihad fisabilillah, itu fitnah yang a'zam daripada fitnah para wanita. Daripada fitnah para wanita. Apalagi wanita-wanita yang bisa. Apa sulitnya? Maka kembali kepada kitab.
alasan tersebut ternyata dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat justru fitnah yang engkau telah terjerumus di dalamnya itu lebih besar daripada fitnah yang dikhawatirkan dan belum terjadi. Yaitu bitakhallufihi an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu takhallufnya seseorang untuk tidak berangkat jihad bersama Rasulullah SAW, itu fitnah yang lebih besar. Atau raghbah binafsihi an nafsih, atau dia dalam keadaan tidak suka untuk mengorbankan dirinya fi sabilillah, ini juga fitnah besar. Yaqul, dikatakan oleh Allah di akhirnya, wa inna jahannama la min waraih. Kalimat muhitatun maknanya min waraih. Wa inna jahannam la muhitatun bil kafirin, dan sesungguhnya jahannam meliputi orang-orang kafir, maknanya di belakang orang-orang kafir. Wa qala qaumun minal munafiqin, sekelompok orang-orang munafikin juga memiliki alasan, bahkan mempengaruhi orang-orang lain dengan alasan yang sama. Yaqulu ba'duhum li ba'din, mereka berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, la tanfiru fil har, jangan berangkat di waktu panas seperti ini. La tanfiru fil har, jangan berangkat berperang di waktu yang panas seperti ini. Zahadatan fil jihad, karena zuhud dari jihad. Yang namanya zuhud itu adalah dari dunia. Ini sebaliknya, zuhud dari jihad. Ini para munafikin tidak merasa butuh pada jihad dan tidak merasa perlu untuk ikut, dan tidak merasa kalau itu wajib bagi mereka, sehingga mereka saling membisik, jangan berangkat, jangan berangkat, jangan berangkat. Ini panas, la tanfiru fil har, jangan berangkat di waktu panas yang seperti ini. Irjafan wa syakkan, syakkan fil haqq. Pertama karena keraguan mereka tentang kebenaran. Keraguan mereka tentang kebenaran. Karena yang berbicara adalah Rasulullah, dan Rasulullah pasti benar. Yang memerintahkan adalah Rasulullah, maka perintah Rasulullah SAW pasti baik. Iya kan? Tetapi munafikin ragu. Apa iya berangkat dalam keadaan perang seperti ini akan baik? Jangan berangkat. Berarti mereka nggak percaya pada Rasulullah SAW. Wa irjafan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanila'azakumullah, mundur, menjauh, enggan kepada Rasulullah SAW dari perintah Rasulullah SAW. Maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang yang kedua ini. Kata Allah, wa qalu la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Kata Allah, mereka berkata, la tanfiru fil har, jangan berangkat di waktu panas. Qul, katakan wahai Nabi, katakan kepada mereka, naru jahannam ashaddu harra, neraka jahannam lebih panas lagi. Lau kanu yafqahun, kalau saja mereka itu faqih, kalau saja mereka bisa memahami. Mana lebih panas? Panasnya terik, panas matahari. Bukan yang di Indonesia, yang di Jaziratul Arab sana, di waktu bertiupnya angin samum, puncak-puncaknya panas yang kadang-kadang 50 derajat Celcius atau lebih. Baik, panas sekali kan? Sangat panasnya. Tetapi jika dibandingkan dengan panasnya neraka jahanam, na'udzubillah, nggak bisa dibandingkan. Nggak ada apa-apanya panas dunia, nggak apa derajat. Bahkan jangankan dibandingkan dengan api neraka, dibandingkan dengan api dunia juga nggak ada apa-apanya. Panasnya terik, padang pasir, di masa bertiupnya angin samum, dengan api yang menyala, mana yang lebih panas? Hah?
Api yang menyala lebih panas. Kadang-kadang bisa 100 derajat karena bisa memasakkan air. Air mendidih 100 derajat Celcius. Itu api dunia yang warnanya merah. Api dunia yang warnanya biru lebih panas dari yang merah. Lebih tinggi derajatnya, berlipat-lipat kali. Dan api yang warnanya putih lebih panas lagi dari yang berwarna biru. Yang putih yang biasa dipakai untuk ngelas. Besi meleleh. Baik. Ini masih api dunia. Sedangkan api neraka warnanya hitam. Tidak pernah ada yang melihat di dunia yang di atas api yang merah, di atas api yang biru, di atas api yang putih. Api dunia mengeluh ketakutan terhadap api neraka. Baik, berarti nggak bisa dibandingkan. Panasnya terik tadi, panasnya padang pasir, nggak bisa dibandingkan dengan panasnya api neraka. Maka sekarang tinggal pilih, berangkat jihad, kamu terkena panas terik matahari di padang pasir yang tandus dengan angin samum. Tetapi kalau kamu mundur, neraka jahanam. Tinggal pilih, mana yang lebih panas? Hah? Maju mendapatkan panasnya dunia, mundur mendapatkan panasnya neraka. Maka kata Allah, qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, naru jahannam ashadda harra, sungguh neraka jahannam lebih panas lagi. Sehingga orang-orang yang beriman, karena mereka faqih, karena mereka yafqahun, mengerti, bisa menghitung, akal mereka cerdas. Kalau dia menentang Nabi, nggak mau berangkat perang hanya karena panas, terancam dengan api neraka. Tentunya lebih panas lagi. Maka mereka tidak berpikir seperti itu. Mereka tidak mau menghindar api dunia dengan api neraka. Ada pepatah dalam bahasa Arab, seorang yang bodoh diungkapkan dengan kalimat misluman ajara min nar ramba'i bin nar min harrir ramba'i bin nar. Kamu itu bodoh seperti orang yang menghindarkan panasnya padang pasir, melindungi dirinya dari panasnya padang pasir dengan api. Bodoh nggak orang itu? Melindungi dirinya min harrir ramba'i bin nar, melindungi dirinya dari panasnya bara atau dari panasnya padang pasir dengan api. Wah, ini panas sekali. Dibikin api mengelilingi supaya nggak kena panas matahari, di atasnya dikasih api. Apa kamu katakan? Dungu, majnun. Baik. Dan itu jadi pepatah. Menjadi pepatah orang yang tidak bisa berpikir dengan benar, orang yang ngawur. Tapi sekarang bagaimana para munafikin yang saling berbisik, la tanfiru fil har, la tanfiru fil har. Jangan berangkat ketika panas seperti ini. Ini panas, jangan kamu mau. Jangan berangkat, jangan urus sama Nabi. Jangan ikuti perintah Nabi. Ini panas. Oh, mau menghindar dari panasnya dunia dengan panasnya neraka. Sama jawaban kita, majnun. Jahil, bodoh, la yafqahun. Dan ini yang Allah katakan. Apa kata Allah? Lau kanu yafqahun. Kalau saja mereka mau paham. Sayangnya mereka tidak paham. Falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima yaksibun. Silakan tertawa sebentar. Silakan tertawa sebentar, kata Allah. Walyabku katsiran, dan silakan nanti dia akan nangis dengan banyak. Jazaan bima kanu yaksibun, itu balasan dari apa-apa yang mereka lakukan. Begitu berangkat pasukan muslimin, munafikin gak ikut berangkat. Tertawa. Rasain kalian kepanasan di tengah jalan. Tertawa-tawa mereka. Kita enak di sini, panen kurma di rumah kita.
dengan dalam keadaan selamat dari panas, terlindung, tertawa sebentar, kehidupan dunia sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang 50.000 tahun seharinya bisa 50.000 tahun dan bisa lebih. Maka Allah katakan falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Silakan tertawa sebentar, tetapi nanti akan nangis dia dengan panjang, nangis dalam neraka jahanam selama-lamanya, sengsara terus menerus dan panas dengan panas yang lebih dahsyat terus menerus. Na'udzubillah. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Berarti ujian perang Tabuk ini berat. Berbeda dengan perang-perang sebelumnya, ujiannya dari sisi lain. Perang Badr, perang pertama, ujiannya dari sisi bahwa itu awal peperangan. Maka mereka sebagian masih ragu-ragu, tapi orang-orang yang beriman mantap. Munafikin gak ada yang ikut, bersih perang Badr. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian pada ahli Badr dan juga dengan ucapan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pengikut perang Badr semuanya mukminun. Perang Uhud lain lagi ujiannya. Apa ujiannya? Berita kematian Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW terjatuh, patah giginya, berdarah, dan kaum musyrikin menyatakan qutila Muhammad. Maka sebagian kaum muslimin mentalnya jatuh mendengar Rasulullah SAW terbunuh. Qutila Muhammad. Tetapi orang-orang beriman tetap dalam keadaan istiqamah. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak mungkin akan wafat sebelum selesai risalah. Maka dicari di mana Rasulullah SAW, karena semua tertutup kaum muhajirin dengan topi-topi baja yang menutup mukanya. Sampai kata seorang sahabat, aku melihat mata Rasulullah SAW berbeda dengan mata yang lainnya, sangat indah, sangat bersinar. Maka betul ternyata itu Rasulullah SAW. Pada perang berikutnya berbeda lagi, yaitu dikepung oleh pasukan Khandaq dalam keadaan jumlahnya lebih besar, berlipat-lipat kali. Kelaparan mereka, kesusahan, kekurangan makanan, dan itu dahsyat. Gelisah mereka. Munafikin sudah berkata, tidak akan menang kalian, dan mulai bergabung dengan Yahudi karena yakin muslimin gak akan menang. Ternyata orang-orang beriman tetap yakin, dan ketika dikatakan dengan peringatan, hati-hati kalian, ini pasukan yang datang ini pasukan musuh besar. Ternyata mereka tetap istiqomah kalau orang beriman. Yang kalah selalu munafikin. Yang kalah selalu munafikin dalam ujian-ujian. Adapun mukminun, para sahabat Muhajirin dan Ansar, selalu mereka menjadi orang-orang yang lulus dalam ujian, istiqamah di atas keyakinan. Ketika disampaikan beritanya kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Fakhshawhum, takutlah kalian pada mereka. Fazaduhum imana, justru menambah mereka beriman. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, sebaik-baik kita bertawakal kepadanya. Dalam perang Hunain yang kemarin baru dibahas, beda lagi ujiannya. Apa ujiannya? Di samping ujian perang maksud saya, ujian perang tetap ada ujian lain yang menonjol di sana, jumlah yang sangat banyak. Mulai muncul orang-orang yang berkata, jumlah kita banyak, nggak mungkin kalah. Ternyata di awal serangan porak-poranda, sampai kemudian Rasulullah SAW memanggil yal muhajirin, yal ansar, ya man baya'a tahta syajarah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka berkumpul inti kaum mukminin lagi. Dengan jumlah yang tentunya sedikit, berperang menang.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, ternyata itu tidak menguntungkan kalian sedikit pun. Ini enggak ngaruh. Yang berpengaruh adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah tolong? Menang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain, maka akan lain. Ternyata ikhwan azakumullah, pada perang Tabuk ujiannya adalah panas yang terik. Yang orang-orang Arab hampir enggak ada yang keluar rumah, apalagi keluar kota. Kalau musim-musim panas seperti itu, hampir gak ada yang keluar rumah di siang hari. Mereka kalau mau keluar nunggu malam, baru mereka keluar. Karena sangat panasnya. Justru saat yang seperti itu Rasulullah SAW memerintahkan bersiap-siap berangkat. Ujian berat. Ujian yang sangat berat. Ada yang berkata seperti itu, ada yang berkata seperti ini. Semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Ishaq, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadda fi safari wa amara an-nas bil jihaz wal inkimash wa hadda ahla al-ghina ala an-nafaqah wal humlan." Maka sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam safar ini. Beliau memerintahkan manusia untuk bersiap-siap juga dengan sungguh-sungguh bersiap-siap. Ini memenuhi atau menempuh perjalanan yang panjang dan juga dalam keadaan panas yang sangat. Maka persiapkan semua persiapannya. Wal inkimas, dan juga siap segala sesuatunya dari pakaian dan perbekalan dan makanan. Wa hadda ahlal ghina 'ala an-nafaqati wal humlan, dan memberikan semangat pada orang-orang kaya agar mereka memberikan nafkah, memberikan dana untuk jihad. Orang-orang kaya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan dananya untuk persiapan bagi orang-orang yang tidak mampu. Orang kaya memiliki persiapan yang lengkap, tapi orang miskin nggak bisa memiliki persiapan yang lengkap, terutama kendaraan, karena tidak mungkin akan berjalan kaki terus. Dia akan istirahat di atas kendaraan dan kendaraan yang jalan. Baik, maka diperintahkan oleh Nabi, dianjurkan untuk memberikan nafkah, memberikan dana untuk perbekalan mereka. Wal humlan, humlan adalah kendaraan-kendaraan fi sabilillah, tentunya unta atau kuda dan sejenisnya. Dan biasanya kalau perjalanan jauh lebih banyak untanya, karena unta disebut dengan julukan Safinatus Sahra. Apa Safinatus Sahra? Perahu padang pasir. Bisa mengarungi padang pasir dalam keadaan jauh karena dia memiliki persiapan minum yang banyak di lehernya. Sehingga ketika seseorang bawa unta di tengah padang pasir, itu dia membawa 3 perkara: membawa kendaraan, membawa makanan, dan membawa minuman sekaligus. Cuma bawa unta ini, itu dia sudah bawa 3 perkara: bawa kendaraannya, bawa makanannya, bawa minumannya. Kendaraannya jelas karena bisa ditunggangi. Pada suatu saat ketika kehabisan makanan dan minuman, bisa disembelih untanya untuk dimakan. Dan di dalamnya ada air sekian banyaknya di tempat di lehernya. Demikian yang Allah ciptakan, Masya Allah, sangat cocoknya untuk negeri atau di tempat yang seperti itu. Fahamala rijalun min ahlil ghina wahtasabu, maka salah seorang dari mereka, orang-orang kaya, mulai fulan memberikan untanya, fulan menyumbangkan kendaraannya, fulan menyumbangkan ininya. Wahtasabu, dan semuanya hanya mengharapkan hisab, hanya mengharapkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala. Dan yang paling memberikan terbanyak adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa anfaqa Utsman ibn Affan fi dzalika nafaqah azimah, memberikan sedekah yang terbanyak. Lam yunfiq ahadun mithlaha, enggak ada seorang pun yang menyumbangkan seperti apa yang disumbangkan oleh Utsman ibn Affan. Thumma inna rijalan, disebutkan di sini Utsman ibn Affan memberikan
perbekalan dan kendaraan fi jaisil usrah fi ghazwati Tabuk dengan jumlah alfa dinar. Kalau yang ada di footnote-nya, alhamdulillah. Kalau yang enggak ada, kamu catat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham bahwa Utsman bin Affan memberikan sumbangan untuk tentara yang miskin, pasukan mujahidin yang miskin, itu sejumlah 1000 dinar. Maka Rasulullah SAW berdoa, mendoakan Utsman bin Affan, Allahumma rudha an Utsman fa inni anhu radin. Ya Allah, ridailah Utsman karena sesungguhnya aku ridha kepadanya. Nabi SAW ridha kepada Utsman. Maka beliau mendoakan, ya Allah, ridailah Utsman karena aku pun ridha kepadanya. Thumma inna rijalan minal muslimin atau Rasulullah SAW wa humul bakkaun. Kemudian datanglah beberapa orang yang datang kepada Rasulullah SAW, wa humul bakkaun, mereka yang dijuluki dengan bakkaun, orang-orang yang menangis. Kenapa dijuluki al-bakkaun? Karena mereka yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dikatakan awallau, mereka berpaling dan mata mereka mengalirkan air mata. Wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sehingga dijuluki dengan bakkaun. Mereka ada 7 orang dari kalangan Ansar dan dari selain Ansar. Dari kalangan Bani Amr adalah Salim ibn Umair dan Ulbah ibn Zaid, saudara Bani Harithah, dan Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab, saudara dari Bani Mazin ibn Najjar, dan Amr ibn Humam ibn Jamuh, saudara dari Bani Salamah, dan Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, atau sebagian orang mengatakan Abdullah ibni Amr al-Muzani, wa Harmi ibni Abdullah dari Bani Muaqif, dan Irbad ibni Sariyah, Irbad ibni Sariyah al-Fuzari. 7 orang ini istahmalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka semua meminta pada Rasulullah SAW untuk dibawa berjihad fisabilillah. Ya Rasulullah, kami ingin berangkat. Berikan kepada kami apa yang kami tidak memilikinya, kendaraan dan perbekalan. Sedangkan apa yang ada pada Rasulullah SAW yang disumbangkan oleh orang-orang kaya tadi, semuanya sudah dibagi, sudah habis, nggak cukup. Datang 7 orang ini meminta, ya Rasulullah, bawa aku untuk jihad, berikan kendaraan kepada kami akan berangkat. Maka Nabi menjawab, la ajidu ma ahmilukum alaih. Dinukil dalam Al-Quran, aku tidak mampu, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa membawa kalian. Gak memiliki kendaraan lagi yang bisa membawa kalian. Fatawallahu tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka mereka pun berpaling dan mata-mata mereka mencucurkan air mata, menangis. Hazanan, karena sedih. Karena mereka tidak mendapati apa yang bisa mereka infakkan untuk berangkat. Mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai perbekalan dan kendaraan. Lihat ikhwanillah azakumullah, 2 keadaan yang bertolak belakang. Satu cari-cari alasan untuk berangkat, satu cari-cari alasan untuk tidak berangkat. Iya kan? Yani munafiqin tadi mencari-cari alasan untuk tidak berangkat. Ya Rasulullah, ini negeri panas sekali, itu keadaan seperti ini, keadaan seperti itu. Kami nggak bisa, kami punya udzur, tolong izinkan kami untuk tidak berangkat, dan seterusnya dan seterusnya. Sebaliknya orang-orang beriman menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin berangkat, berikan kepada aku kendaraan. Dan ketika ternyata nggak ada kendaraan tersebut, menangis mereka, menangis karena nggak berangkat. Karena keikhlasan mereka benar-benar ingin jihad fisabilillah. Fabalaghani anna ibn Yamin ibn Umair ibn Ka'b an-Nadri laqiya Aba Layla Abdurrahman ibn Ka'b wa Abdullah ibn Mughaffal wa huma yabkiyan. Sampai kepadaku berita
dari Ibnu Yamin, Ibnu Umair Ibnu Ka'ab An-Nadri, bahwa dia bertemu dengan dua orang dari mereka, dari yang 7 tadi, yaitu Abu Layla Abdurrahman Ibnu Ka'ab dan Abdullah Ibnu Mughaffal. Wa huma yabkiyan, dan keduanya sedang menangis. Faqala ma yubkikuma, apa yang menyebabkan engkau berdua menangis? Qala, keduanya berkata, ji'na Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu liyahmilana, agar membawa kami berperang, berjihad fi sabilillah. Falam najid indahu ma yahmiluna alaih, ternyata kami sudah tidak mendapatkan lagi dari beliau kendaraan yang bisa membawa kami. Walaysa indama nataqawwa bihi ala al-khuruj ma'ahu, dan enggak ada pula sesuatu yang kita bisa menjadikan persiapan agar lebih kuat dalam perjalanan. Maka ketika mendengar alasannya kenapa menangis, karena tidak ada lagi kendaraan yang bisa membawanya, fa'atahuma nadihan lahu fartahala, maka orang tadi memberikan kepadanya nadihan lahu. Nadih itu adalah al-jamal, unta alladhi yastaqi alaihi al-ma. Nadih adalah unta yang biasa dipakai untuk memikul air, untuk ngangsu air. Akhirnya orang tadi kasihan melihat beliau berdua menangis, maka diberikan satu unta. Dan biasanya dalam safar seperti itu, satu unta cukup untuk berdua, bergantian. Yang satu menuntun, yang satu naik, nanti bergantian. Wa zawwaduhuma syai'an min tamr, dan juga diberi perbekalannya, diberikan kurma sebagai bekalnya. Fa kharaja ma Rasulullah sallallahu, maka kedua sahabat yang mulia tadi berangkat berperang fi sabilillah bersama Rasulullah sallallahu, mendapatkan kendaraannya dan mendapatkan bekalnya. Alhamdulillah. Wa ja'ahul mu'addiruna min al-a'rab, adapun orang-orang A'rab, orang-orang Badui, dalam keadaan mereka meminta-minta alasan atau mencari-cari alasan untuk tidak berangkat. Fa'tadaru ilaihi, maka mereka menampakkan, menunjukkan udurnya pada Rasulullah SAW. Falam ya'diruhumullahu ta'ala, adapun Rasulullah SAW tentunya sebagai manusia, apalagi mereka membawa nama Allah, maka Rasulullah SAW hanya mempercayai zahir ucapannya yang diiringi dengan nama Allah. Wallahi aku begini, wallahi aku begitu, tolong izinkan aku. Kata Rasulullah SAW, aku izinkan, aku izinkan, aku izinkan, aku izinkan. Tetapi Allah tidak menerima udzur, alasan. Wa qad dzukira li annahum nafarun min Bani Ghifar, dan sampai kepada aku bahwa mereka adalah kelompok dari suku Bani Ghifar. Nanti akan kita bahas siapa mereka dan apa kata Allah tentang mereka, insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.